Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasana tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Ya sahibai sijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa ammal akharu fayuslabu fatakulu tayru min ra'sih gudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan wa qala lilladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbika fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabisa fi sijni bid'a sinin. Ya sahibai sijni, wahai dua sahabatku yang ada di penjara. Amma ahadukuma, adapun salah satu dari kamu berdua, yang dimaksud pertama adalah yang bagian ngurus atau nuangkan minuman. Fayaski rabbahu khamra. Takwil arti tafsir daripada mimpi kamu akan menuangkan kepada majikan kamu khamra, khamar. Wa amal akharu, dan adapun yang lain, yaitu yang bagian ngurus makanan, bagi ngatur, fayuslabu, akan diikat atau disalib, fatakulu tayru min ra'sih, maka burung-burung akan memakan min ra'sih, dari kepada kepalanya. Gudiyal amru alladzi fihi tastaftihan, diputuskan perkara yang di dalamnya tastaftihan, mereka berdua bertanya untuk mendapatkan jawaban. Nah, mereka kan tanya tadinya, gimana ini tentang takwil mimpiku, arti mimpiku. Nabi Yusuf nggak menjawab secara langsung, tapi memberikan gambaran kepada mereka. Yang sulit dari takwil mimpi aku bisa, apalagi mentakwil mimpi. Dan kemudian memberikan petunjuk kepada mereka, aku mampu itu atas
pemberian Allah sebagai Tuhanku. Yang mana Allah Tuhanku ini adalah esa, mengatur segalanya, bukan diatur atau dibuat. Seperti Tuhan-Tuhan kalian, yang kalian buat dan kalian yang mengaturnya. Kan gitu ya. Kalau Tuhan kita, kita diatur, kita diciptakan, kita diwujudkan. Tapi kalau Tuhannya mereka, mereka yang buat. Mereka yang ngatur. Tuhannya itu modelnya gimana, mereka yang ngatur. Ada yang model monyet. Ada yang model macam-macam, Mas. Macam-macam. Intinya mereka yang membuat. Mereka yang membuat, bukan. Lah, setelah mereka dikasih tahu oleh Nabi Yusuf, yang sulit aku mampu, apalagi yang mudah. Seperti mentakwil mimpi kalian. Akhirnya dikasih tahu, mimpi kalian, kamu yang bagian ngatur minuman, yang ngurusi minuman, kamu akan keluar, akan bebas. Setelah 3 hari ini kamu akan bebas, kamu akan kembali lagi bekerja, menuangkan minuman kepada majikanmu. Memberikan minuman kepada majikanmu. Seperti sedia kala. Seperti sedia kala. Adapun kamu, jadi dibebaskan, mungkin pulang, setelah itu kembali lagi bekerja. Seperti biasanya, menuangkan minuman lagi kepada tuannya atau raja. Dan kamu yang bagian ngurusi makanan, ngatur makanan, sama seperti dia, 3 hari keluar, tapi bedanya 3 hari dia dikeluarkan, tapi kemudian disalib atau diikat. Makan burung-burung dari atas kepalanya, sebagaimana yang dilihat di mimpi. Yang dia di mimpi. Dan dia kan ngomong dalam mimpinya itu. Ini arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulut tayru minhu. Aku melihat dalam mimpiku membawa wadah di atas kepalaku roti, ta'kulut tayru minhu, yang burung makan daripada wadah tersebut atau tempat tersebut. Nah, katanya Nabi Yusuf, kamu keluar bebas, tapi kamu nanti diikat. Lalu burung akan makan daripada kepalamu, dari kepalamu. Nah, akhirnya setelah Nabi Yusuf menyampaikan kepada mereka apa yang mereka tanyakan, mereka akhirnya ngomong, kami nggak mimpi, kami nggak mimpi itu, kami hanya ingin nguji, ingin tahu apa benar kamu ini bisa, apa benar kamu ini tahu, dan yang lain sebagainya. Jadi mereka hanya untuk nguji. Ada yang ngomong seperti itu. Tapi ada yang ngomong,
mereka tidak melihatnya dalam mimpi. Akan tetapi mereka berdua ini taro ayalahu, menampakkan, menunjukkan kepada Nabi Yusuf. Fasa'alahu, maka mereka berdua bertanya kepada Nabi Yusuf, liyujirribahu, untuk menguji Nabi Yusuf. Akhirnya setelah mereka mendapatkan jawaban Nabi Yusuf atau mendengarkan jawaban Nabi Yusuf, katanya mereka apa? Ma ra'aina syai'an innama kunna nal'ab. Kami ini enggak mimpi apa-apa, enggak ngelihat apa-apa. Kami hanya main-main kemarin itu atau tadi itu kami tanya hanya main-main. Katanya Nabi Yusuf, Gudhiyal amrul ladzi fi tastaftiyan. Sudah. Menjadi ketentuan. Apa yang ditanyakan dan itu jawabannya itu bakal terjadi. Kalian jujur mimpi atau kalian bohong mimpi, tetap akan terjadi seperti itu. Gudhiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Jadi mau nggak mau bakal terjadi sudah. Kalian tadi kan tanya, kalau gini takwilnya apa, kalau gini takwilnya apa. Aku kasih tahu, kemudian kalian ngomong aku nggak mimpi, kami cuma hanya bercanda dan yang lain sebagainya. Ya sudah, ini jawabannya, mau nggak mau ini bakal terjadi, bakal terjadi. Semua terjadi, terjadi. Akhirnya dari kedua orang ini kan ada yang merasa dia selamat, ada yang merasa nggak selamat. Yang merasa selamat, yang bagian nuangkan minuman. Yang satunya merasa nggak selamat, kenapa? Lalu keluar diikat, kemudian burung makan dari kepalanya, nggak selamat. Dan Nabi Yusuf berkata kepada yang menyangka bahwa dirinya selamat, wa qala lilladzi dhanna annahu najin. Nabi Yusuf berkata kepada yang menyangka dirinya itu selamat, ya, minhuma dari salah satu keduanya, udhkurni inda rabbik, sebutlah aku atau ingatlah aku, inda rabbik, di hadapan Tuhanmu, majikanmu. Artinya apa? Sampaikanlah tentang aku kepada Tuhanmu. Fa'ansahu syaitan dzikra rabbih, maka setan melupakannya, mengingat atau menyebut, menceritakan Nabi Yusuf di hadapan tuannya atau rajanya. Falabitha fi sijni bis'a sinin, maka menetap Nabi Yusuf di penjara beberapa tahun. Intinya Nabi Yusuf tidak ada rencana dikeluarkan. Yang dikeluarkan hanya mereka berdua. Yang satu dikeluarkan kembali bekerja seperti sebelumnya, yang satu dikeluarkan diikat, kemudian dibiarkan burung mematok atau memakan daripada kepalanya. Lah yang bagian minuman ini menyangka dia selamat. Karena apa? Akan bekerja seperti biasanya. Lalu Nabi Yusuf titip omongan kepada dia. Nabi Yusuf titip omongan kepada dia. Kenapa? Dia kembali bekerja. Tidak seperti yang satunya. Dia kembali bekerja. Karena kembali bekerja, dia dititipi sama Nabi Yusuf. Apa titipannya? Nabi Yusuf ingin dia menceritakan tentang Nabi Yusuf atau menyebut Nabi Yusuf agar ingat, kemudian membebaskan gitu loh. Jadi titip omongan agar terbebas dari penjara, agar segera bebas. Tapi yang dititip ini lupa. Kenapa kok lupa? Setan yang membuat dia lupa. Jadi disibukkan dengan perkara-perkara atau urusan-urusan sehingga ia lupa apa yang
telah disampaikan Nabi Yusuf kepadanya. Memang sengaja sama Allah setan menghiasi dia melupakan apa yang disampaikan Nabi Yusuf kepada dia. Kenapa? Itu mengingatkan Nabi Yusuf. Allah mengingatkan Nabi Yusuf. Apa yang diingatkan? Karena Nabi Yusuf ingin terbebas dari masalah lewat selain Allah. Ingin bebas dari penjara bukan dengan memohon kepada Allah, tapi lewat seseorang itu menyampaikan kepada tuannya atau rajanya. Akhirnya dibuat setan lupa, orang tersebut menceritakan kepada rajanya, Nabi Yusuf dihukum oleh Allah karena kesalahan ini menetap di penjara beberapa tahun. Sebetulnya bisa cepat Nabi Yusuf itu keluar. Nah, kalau dihitung itu mungkin setelah mereka keluar nggak lama Nabi Yusuf keluar. Gitu loh. Tapi karena Nabi Yusuf tadi itu ingin bebas dari masalah lewat makhluknya Allah, maka dihukum oleh Allah di penjara beberapa tahun. Makanya fala bisa fisijni bid'asinin. Nah, maka berada di dalam penjara bid'asinin beberapa tahun. Nah, katanya Imam Ibnu Abbas, ansa syaitan Yusufa dzikra rabbih. Setan melupakan Yusuf dzikra rabbih hina ibtaghal faraj min ghairih. Ketika ingin terbebas dari masalah dari selain Allah. Wasta'ana bimakhlukin, meminta bantuan kepada makhluk. Watilka ghaflah uridat li Yusuf minasyaitan, dan itu adalah tipu daya yang dibuat oleh setan melupakan Nabi Yusuf kepada Allah. Jadi Imam Ibn Abbas, Nabi Yusuf dilupakan oleh setan sehingga meminta bantuan pertolongan kepada selain Allah, yaitu meminta bantuan kepada makhluk, kepada makhluknya Allah. Lah karena itu Nabi Yusuf berada di dalam penjara bid'asinin. Lah bid'asinin itu berapa lama? Nah itu ada perbedaan. Bid' itu ada yang mengatakan antara 3 sampai 10. Ada yang ngomong antara 3 sampai 7. Ada yang ngomong antara 3 sampai 9. Ada yang ngomong enggak sampai 10. Pokoknya 1 enggak sampai 10. Entah mungkin 6, mungkin 8, ya mungkin 7 dan yang lain sebagainya. Lah menurut banyak ahlu tafsir, pendapatnya paling banyak menurut ahli tafsir, bid'asinin di sini 7 tahun. Jadi Nabi Yusuf dipenjara selama 7 tahun. Kalau diriwayatkan dari Imam Malik bin Dinar, ketika Nabi Yusuf berkata kepada Asaki, tukang menyiapkan minuman, ketika berkata, "Udhkurni inda rabbik," ceritakan aku, sebutlah aku, kabarkan tentangku di hadapan Tuhanmu. Maka dijawab, "Ya Yusuf, ittakhadta min duni wakila, la utilanna habasak." Wahai Yusuf, engkau ini telah menjadikan selainku penolongmu, maka akan aku panjangkan atau lamakan masa penjaramu.
Fabaka Yusuf, maka Nabi Yusuf menangis dan berkata, ya Rabb, ansa galbi kathratul balwa. Banyaknya musibah, banyaknya cobaan melupakan hatiku kepadamu. Fagultu kalimatan walan a'ud. Aku telah mengucapkan perkataan yang tidak pantas, aku tidak akan mengulanginya. Nah, ini menggambarkan apa? Musibah itu datang dari Allah. Dan kita ingin terbebas dari musibah dengan kembali kepada Allah. Kalau kita kembali kepada selain Allah, nggak bisa. Yang memberikan musibahnya Allah. Yang bisa membebaskan kita dari musibah itu, ya yang memberikan, yaitu Allah. Dari manapun nggak mungkin bisa kita. Kita mau berlindung dengan siapa? Kalau musibah itu datangnya dari Allah, kita berlindung dengan siapapun, nggak akan mungkin bisa seseorang menghalangi musibah itu atau mengurangi musibah itu, mengecilkan musibah itu, nggak mungkin. Harus merujuk kepada Allah. Bangunan, bangunan itu kalau kita yang ngerusak, kemudian kita betulkan, nggak tepat. Tapi kalau tukang yang ngerusak, yang menghancurkan, kemudian dia akan membalikan dengan cepat dan bagus. Beda dengan kita. Dan ini musibah dari Allah, kita mau kepada dari selain Allah, nggak bisa. Mau nggak mau harus kepada Allah. Lah cobaan-cobaan dalam kehidupan ini semuanya datangnya dari Allah. Nah, yang hidup di atas dunia ini mau nggak mau ada cobaan dan dicoba, dan cobaannya lebih banyak datangnya. Lah kita ingin terbebas dari cobaan itu atau ingin selamat dari cobaan itu, ya sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi dengan seringnya datang cobaan ini terkadang orang mengeluh. Lah mengeluh itu menyebabkan dia semakin jauh dari Allah, musibah kecil semakin menjadi besar buat dia. Ya, musibah kecil menjadi besar. Nah, karena itu musibah yang datang kepada kita jangan sampai melupakan kita kepada Allah. Dalam ingin apa? Ingin terbebasnya daripada musibah tersebut. Dan Nabi Yusuf ini merasa kesal gitu loh. Mari diasingkan oleh saudaranya, dibuang dalam sumur, kemudian dituduh ini, dituduh ini, macam-macam, kesel. Lupanya. Siapa yang membuat lupa? Setan. Setan yang membuat lupa karena banyaknya cobaan itu. Nah, itu manusiawi memang. Kita ini kalau diserang cobaan yang bertubi-tubi terus menerus, ya mungkin kesel. Akhirnya kita akan lari atau menjauh daripada ibadah. Tapi kalau cobaan sesekali, mungkin kita masih ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya karena itu akhirnya Nabi Yusuf ini dihukum oleh Allah berada di dalam penjara 7 tahun menurut sebagian pendapat banyak daripada ahli tafsir. Kalau Imam Al-Hasan berkata, dakhala Jibril ala Yusuf fis sijn. Falamma ra'ahu Yusuf arafahu. Jibril datang kepada Nabi Yusuf di dalam penjara. Lah ketika Jibril ini datang, Nabi Yusuf tahu kalau dia ini Jibril. Nah, datangnya bukan wujud asli, nyamar. Faqala lahu, ya akhal mundzirin mali araka bainal khati'in. Nabi Yusuf berkata kepada malaikat Jibril, ya akhal mundzirin,
wahai saudaranya al-mundzirin, para nabi. Kenapa? Sering menyampaikan wahyu untuk mengingatkan. Mali araka bainal khati'in. Kenapa aku lihat kamu di antara pendusta, pendosa atau pelaku kesalahan? Dijawab sama malaikat Jibril, ya tahirat tahirin, yakra alaika salam rabbul alamin. Wahai orang yang suci dari orang-orang yang suci, Allah Tuhan semesta alam kirim salam kepadamu. Wa yaqulu lak, dan berkata kepadamu, amastahyaita minni anistashfa'ta bil adamin. Apakah engkau tidak malu meminta pertolongan kepada manusia? Fawa'izzati, maka demi kemuliaanku, la'albathannaka fis sijni bid'asinin, aku akan tetapkan kamu di dalam penjara bid'asinin. Maka Nabi Yusuf mengatakan, wa huwa fi dzalika anni radin, aku ridho, pasrah. Ya. Gala na'am, gala idzan la ubali. Dalam riwayat Ka'ab, Jibril berkata kepada Nabi Yusuf, Inna Allah Ta'ala yaqulu min khalqik, gala Allah, gala faman habbabaka ila abik, gala man khalaqak. Jibril berkata kepada Nabi Yusuf, sesungguhnya Allah berkata, siapa yang menciptakanmu? Jibril menyampaikan kepada Nabi Yusuf, Allah berkata kepada Nabi Yusuf, man khalaqaka, siapa yang menciptakanmu? Nabi Yusuf menjawab, Allah. Faman habbabaka ila abik, siapa yang membuat ayahmu mencintaimu? Ayahmu dicintai oleh ayahmu. Dijawab sama Nabi Yusuf, Allah. Kemudian faman najjaka min karbil bi'ir, siapa yang membebaskan kamu dari sumur? Yang membuat kamu terbebas dari sumur itu siapa? Dijawab, Allah. Faman 'allamaka ta'wila ru'ya, siapa yang mengajarkan kamu takwil mimpi? Dijawab, Allah. Faman sarafa anka su' wal fahsya, siapa yang membebaskan kamu dari keburukan dan kejahatan, yaitu zina dan khianat? Qala Allah. Dijawab, Allah. Fa kaifa istashfa'ta bi adami mithlak, kalau semuanya itu yang nolong kamu Allah, yang ini Allah, yang ini Allah, lah kenapa kamu meminta bantuan kepada manusia yang seperti kamu? Nah, kita ini kadang nggak sadar ya. Kita semuanya dapatnya dari Allah, kemudian hal kecil kita minta kepada manusia, atau hal besar kita minta kepada manusia. Loh, Allah mengingatkan Nabi Yusuf, yang menciptakan kamu Allah. Kemudian yang membuat orang tua kamu mencintai kamu, ya Allah. Yang membuat kamu terbebas dari sumur juga Allah. Allah. Nah, kalau misalnya yang rombongan tadi itu nggak disasarkan sama Allah, lah nggak mungkin lewat situ kan. Kemudian nggak mungkin mereka ngasuh air dari tempat itu. Tapi dibuat mereka kesasar, airnya netep di situ, kemudian nyari air di sumur yang terdekat dari mereka, akhirnya terbebas dari sumur. Nah, yang membuat kesasar dan semua yang ketemu Allah. Kemudian kamu hampir dituduh zina dan yang lain sebagainya. Siapa yang membebaskan kamu dari itu semuanya? Allah. Lah kemudian kenapa kok sekarang kamu minta pertolongan kepada selain Allah? Riwayat Ka'ab. Falamma qadat sab'a sinin, ketika sudah sampai 7 tahun selesai masa di penjaranya Nabi Yusuf selama 7 tahun.
Ra'a Malik al-Mesir al-Akbar ru'ya ajiba halatuh. Raja Mesir itu melihat atau mimpi yang sangat mengagumkan. Apa mimpinya? Annahu ra'a sab'a baqaratin. Melihat ada 7 sapi simanin yang gemuk. Kharajat minal bahr. 7 sapi itu keluar dari laut. Tsumma kharaja akibahunna sab'a baqarat ijaf. Setelah 7 sapi yang gemuk, datang lagi atau muncul lagi 7 sapi yang kurus. Fabtalatil ajaf as-siman. Yang kurus-kurus ini memangsa atau memakan sapi-sapi yang gemuk. Biasa orang gemuk itu makannya banyak ya. Ini kebalik. Sapi yang kurus makan sapi yang gemuk. Fadakhalna fi butunihim. Sapi gemuk tadi itu ditelan masuk di perutnya sapi yang kurus tadi. Walam yura minhu nasy'. Dan tidak terlihat dari sapi-sapi yang gemuk itu sedikit pun. Bekasnya, sisanya ada. Walam yatabayyan 'ala al-ijab min hasy'. Tsumma ra'a sab'a sumbulat. Kemudian melihat sab'a sumbulat, 7 sumbulat. Khudrin ya, pohon atau sayur yang berwarna hijau, nah artinya apa? Seger. Ngelihat 7 yang lain ya bisa kering. Wa qala al-maliku ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Ya ayyuhal mala'u, wahai orang banyak, wahai orang-orang, aftuni, beritahu aku, firu'yaya dalam mimpiku ini, in kuntum liru'ya ta'burun, jika kalian mampu mentakbir atau mentafsir, mentakwil mimpi ini. Ini cerita bakal keluarnya Nabi Yusuf. Nah, ini kan si tukang air tadi itu belum menyampaikan. Kalau Nabi Yusuf itu bisa mengerti dan sebagainya, belum menyampaikan. Lah karena rajanya mimpi, lihat 7 sapi gemuk, kemudian lihat 7 sapi kurus, lihat tumbuhan yang berwarna hijau, kemudian tumbuhan yang kering, artinya sudah siap panen dan sebagainya. Maka ditanya, in kuntum apa? Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'ya in kuntum lirru'ya ta'burun. Karena banyak orang. Kalian kalau ada yang ngerti ya, tentang mimpiku ini, apa maksudnya, ya, maka kabari aku, kasih tahu aku. Hanya jawab, ya, qalu adghatsu ahlam. Kata mereka itu cuma hanya buah tidur. Enggak ada apa-apa, enggak ada yang terjadi apa wa manahnu bitahwilil a'lam bitawilil ahlami biya ya alimin. Wa qala al-maliku wa qala alladziina naja minhuma, kemudian berkata yang selamat tadi itu, yaitu tukang air, waddakara ba'da ummatin, mengingatkan atau menceritakan ba'da ummatin, setelah sekian lama,
dia melupakannya tentang Yusuf, ya di situ ingat dia. Ana unabbiukum bita'wili farsilun. Maka aku akan menyampaikan kepada kalian bita'wili dengan takwilnya mimpi si raja itu fa'arsilun. Jadi dia minta diutus ke Nabi Yusuf untuk menceritakan tentang mimpi raja dan membawa takwilnya di hadapan mereka yang mengatakan bahwa itu hanya adghatsu ahlam. Nah, insyaallah akan kita lanjut di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari tipu daya setan dan mudah-mudahan kita terus beribadah kepada Allah dan dapat mengalahkan apapun yang menghalangi kita daripada mendekat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi. Alhamdulillahirabbil alamin.